Satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini. Saya lanjutkan kepada penanya berikutnya di antara Anda. Silakan, ya. Selamat malam Pak Mario, salam super. Selamat malam, salam super. Saya Tintin dari Karawang. Yes, Ibu. Saya mau minta penjelasan kepada Pak Mario. Gimana caranya menjelaskan kepada pasangan kita agar tidak cemburu sama masa lalu kita? Karena saya pernah terlontar sama suami saya untuk sekedar untuk ketemu sama pasangan lalu kita gitu, hanya untuk sekedar pasangan lalu, bukan pasangan yang tapi nggak jadi gitu, nggak jadi ceritanya. Pasangan tapi nggak jadi, Bang. Nggak. Hampir jadi pasangan. Ya hampir jadi. Jadi karena memang kita nggak jadinya bukan karena kita beda, kita udah sama-sama satu paham, cuma memang kondisi yang tidak memungkinkan kita bersatu gitu ya. Jadi Stop dulu. Pantes suaminya cemburu karena dia masih menggunakan istilah kita. Kita sudah sepaham, gitu. Ya tidak ada masalah di antara kita. Tapi datang suami saya. Jadi terus bagaimana ceritanya? ya akhirnya nggak jadi sama yang dulu. Akhirnya saya sama suami. Cuma sekarang saya cuma penasaran, bilang ke suami pingin ketemu hanya sekedar untuk minta maaf karena mungkin saya menyakitinya, saya meninggalkan dia gitu. Dan saya juga ingin minta maaf pada semua orang di masa lalu saya yang sudah saya sakiti karena ini tidak melibatkan. Soalnya ini sudah melibatkan bukan hanya saya dengan yang mantan, tapi melibatkan keluarga besar. Mungkin karena keluarga besar saya juga pada nonton acara ini pasti gitu. Sambil minta maaf gitu, sambil minta maaf sama orang-orang yang pernah disakiti sama saya. Berapa banyak itu? Kayaknya banyak sih. Banyak. Bukan pasangannya, tapi banyak tuh keluarga besarnya karena melibatkan. Jadi ibu karena sekali hampir menyerang satu SMA. Enggak sih, masalahnya kan hampir jadi Pak. Okay. Ya. Iya. So ibu begini, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sudah, jangan minta izin lagi kepada suami untuk minta maaf. Mereka sudah nonton. Otomatis. Dan istilah kita itu dihilangkan. Karena kita itu harus antara ibu dan suami yang sekarang. Jadi antara saya dan dia. Itu bukan kalau kita itu masih betul-betul memang suami akan cemburu, dia punya hak. Itu kan dia akan bilang demi kita. Ya. So, yang bijak ya, karena tidak usah nyata-nyata ada hati. Baru dicurigai ada hati saja sudah masalah. Nah, ibu kan bicara dari sudut pandang ibu. Coba kalau suami ibu yang begitu. Dia bicara. Dang-dang. Gitu. Nama ibu siapa? Endang ya, oke. Ya, Tintin gitu. Kita masih punya masalah. Terus ibu bertanya, kita itu siapa? Aku dan dia. Coba perasaan. Coba ibu. Sudut pandang ya. Kalau menurut kita nggak apa-apa, tapi hati-hati. Ada orang yang mengatakan ini, aku bersahabat dengan mantanku, tidak ada masalah bagiku. Ya, tapi itu mimpi buruk bagi pasangan kita. Bersahabat dengan pasangan itu no. Tidak boleh ibu. Ya, sudah cukup minta maaf dari TV ini aja. Jadi bersahabat dengan mantan pasangan, no, Pak Mario. No. Oke. Saya langsung bertanya kepada Pak Mario, bicara mengenai masa lalu yang suka datang menghantui kita. Lalu kita panik sendiri. Bagaimana, Pak? Super sekali. Ada di sini yang masa lalunya menghantuinya? Yang diam-diam langsung astagfirullah. Ada tuh yang gitu, aku dulu kok sampai begitu gitu toh? Ya. Tahu nggak bahwa kita tidak pernah selesai mendewasa? Sampai umur berapapun setiap orang masih tetap bisa lebih dewasa. Nih lihat memesnya.
Tidak ada orang yang bisa dihantui oleh masa lalu jika bukan dia sendiri yang menghantukan masa lalunya. Menghantukan masa lalunya. Ayah saya dulu waktu tugas di Sulawesi Selatan, malam-malam, dia sedang jaga dengan temannya, tahu-tahu temannya menembak putih-putih di pinggir hutan. Semakin ditembak, semakin bergerak. Teman-teman yang tentara-tentara yang lain bangun, langsung menembak juga. Gitu. Semakin ditembak, semakin banyak yang menembak, semakin goyang. Yang bangun terakhir melihat, nembak apa rek? Gitu kan? Menembak apa? Karena dari Jawa Timur, Pak, dari Brawijaya. Lihat, setelah yang terlambat bangun itu melihat, loh, itu handuk saya. Sudah bolong-bolong itu. Berarti yang tadi tentara yang jaga sendirian, ngantuk itu menghantukan handuk. Lihat tuh, berarti sudut pandang. Jadi orang dengan sudut pandangnya bisa menakuti sesuatu yang wajar bagi orang lain. Tuh, berapa banyak di antara kita karena kesalahan sikapnya takut kepada yang tidak perlu ditakutinya. Sumber utama dari rasa takut kita tentang yang tidak wajar adalah orang tua yang nakut-nakuti kita waktu kecil. Supaya tidak jauh-jauh pergi, ibunya bilang, ada apa? Iya toh? Ayo, itu apa? Gitu. Jadi anaknya mundur sambil membayangkan, gitu kan? Loh, lama-lama kreatif anak ini. Karena ditakut-takuti tiap hari. Jadi dia membayangkan ada kletek gitu, langsung dia membayangkan makhluk besar. Berhentilah menakut-nakuti anak. Jadi kebiasaan ditakut-takuti waktu bayi ini kita pelihara, kita ahlikan menjadi seorang manajer umur 32 tahun yang membayangkan ancaman. Itu sebabnya malam impiannya besar, rencananya banyak. Akan begini, berbisnis sendiri. Pagi, batal. Ayo, berapa banyak yang gitu? Berarti kalau begitu kita cemburu tentang masa lalu, itu indikasi bahwa Anda memiliki sikap mental yang membesar-besarkan ancaman atau keburukan di masa yang tidak penting lagi sekarang. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, live for today. Hiduplah hari ini. Seandainya tidak ada masa depan pun hari ini sudah indah. Pada akhir kehidupan kita, seperti seorang kakek yang sudah mau meninggal, sudah lemes sekali. Sudah lemah, tidak bisa bicara pun sedikit, dia berpesan ke anaknya. Nak, sepeninggal bapak nanti, rumah di sebelah sama tanahnya itu jangan dijual. Anaknya tanya, kenapa Pak? Itu bukan tanah kita. Kembali ke pokok bahasan. Okay? Hiduplah hari ini pada akhir kehidupan kita yang kita sesali bukan kurangnya uang. Bukan kurangnya pangkat, kurangnya kedudukan, tanah, atau apapun. Yang kita akan sesali adalah kurangnya waktu untuk orang-orang yang kita cintai. So live today in love. Penuh kasih. Okay? Maafkan semua yang terjadi di masa lalu. Supaya kesalahan Anda pun dimaafkan Tuhan. Supaya kita bisa hidup ke masa depan dengan sedamai-damainya. Dengan berbahagia dengan mereka yang kita cintai. Gitu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. 90 menit sudah kita bersama dan mudah-mudahan kita bisa segera bertemu pada kesempatan yang berikutnya. Saya Hilbram Dunar, sampai nanti tentunya di Mario Teguh Golden Way. Salam super Pak Mario. Setelah saya mengikuti acara Mario Teguh Golden Way, saya mendapat satu hal yang sangat dapat saya manfaatkan, yaitu jangan menyepelekan hal yang kecil karena dari hal yang kecil itu bisa menjadi besar. Terima kasih. Setelah saya mengikuti program Mario Teguh Golden Wise, saya menjadi termotivasi untuk selalu belajar berusaha lebih baik. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya mengikuti acara Mario Teguh Golden Wise, saya sangat senang. Saya termotivasi lagi untuk hidup ini. Terima kasih Pak Mario, salam super.
setelah saya menonton program Mario Teguh dari Golden West, saya merasa lebih termotivasi untuk jalani hari-hari ini. Salam support Pak Mario.